Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, apa yang biasanya membuat kita menangis atau meratap? Biasanya kita akan bersedih hingga menangis, bahkan meratap jika misalnya kita ditinggalkan orang terkasih kita untuk selamanya. Atau mungkin kita tidak punya cukup sumber daya untuk menjalani kehidupan. Akhirnya kita bersedih. Bahkan mungkin kita meratap terus-menerus. Bapak Ibu, jika kita renungkan kembali, sebenarnya mayoritas alasan kita menangis, alasan kita meratap adalah yang berpusat kepada diri kita, berpusat kepada saya. Misalnya, ketika orang terkasih saya pergi untuk selamanya, saya akan merasa sedih karena saya sudah tidak punya orang terdekat lagi. Itulah mengapa saya sedih, karena saya kesepian. Ya. Ketika kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjalani kehidupan ini seperti orang lain, maka saya akan bersedih karena saya merasa hidup saya tamat sampai sini. Saya sedih karena saya tidak bisa menjalani kehidupan. Saya selesai, saya tamat. Segala kesedihanku berporos kepada diriku. Biasanya begitu. Bacaan Alkitab kita hari ini, Ratapan 1 ayat 16 sampai 22 menceritakan tentang ratapan atau nyanyian kesedihan Nabi Yeremia ketika ia mengetahui bahwa suatu saat nanti Yerusalem akan mengalami kehancuran. Mari kita perhatikan ayat ke-16. Di situ ditulis bahwa karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena apa? Di bagian akhir ditulis, karena terlampau kuat si seteru. Nabi Yeremia tahu bahwa suatu saat nanti Yerusalem akan hancur dan dikuasai oleh Babilonia. Akan ada banyak orang yang sengsara, bahkan mati oleh karena Babilonia. Tapi Bapak Ibu, yang membuat Nabi Yeremia lebih sedih lagi sebenarnya adalah bahwa kehancuran Yerusalem ini terjadi karena perbuatan mereka sendiri. Mari kita lihat ayat ke-18. Di situ ditulis, Tuhanlah yang benar, karena aku Yerusalem telah memberontak terhadap firman-Nya. Oleh karena perbuatan mereka sendiri yang tidak mentaati Allah, mereka mengalami kehancuran yang sungguh luar biasa. Hal ini menarik, Bapak Ibu. Kesedihan Nabi Yeremia itu bukan berporos dan berpusat pada dirinya, tidak. Melainkan ia bersedih karena ia melihat kenyataan bahwa masyarakat Yerusalem tidak mentaati Allah. Nabi Yeremia bersedih, Nabi Yeremia meratap karena ia melihat kenyataan yang tidak benar di mata Tuhan terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu, jika saat ini kita melihat sekeliling kita, sebenarnya ada begitu banyak ketidakadilan. Ada begitu banyak penyelewengan, kekerasan, tindak kriminal, serta berbagai hal jahat yang begitu riuh terjadi. Tapi seringkali kita memilih untuk diam. Kita memilih diam mungkin karena kita tidak terlibat secara langsung di dalamnya.
kita tidak terkena dampak dari hal-hal jahat tersebut, makanya kita memilih diam. Bisa saja begitu. Akan tetapi ketika kita memilih diam, maka pada akhirnya kita tidak mampu benar-benar menyadari realitas di sekeliling kita itu tadi. Ketika kita tidak menyadari benar-benar realitas itu, maka kita pun akhirnya tidak mampu merasakan kesedihan yang orang lain rasakan sebagai akibat dari berbagai hal yang jahat tadi. Padahal Bapak Ibu sebagai orang percaya, umat Allah itu adalah eklesia, umat yang dipanggil keluar. Kita bukan umat Allah yang disuruh hanya berdiam diri di dalam tembok kenyamanan kita. Akan tetapi kita sebagai umat Allah yang eklesia itu, kita diminta dan dipanggil untuk menembus tembok-tembok kenyamanan itu. Kita dipanggil untuk keluar, kita dipanggil untuk merasakan kesedihan yang orang lain rasakan, serta menyuarakan keadilan dan kebenaran. Nabi Yeremia hari ini mengingatkan kita agar sebagai umat Allah kita berani membuka mata dan telinga kita untuk menyadari dan berempati atas segala yang terjadi di sekitar kita. Kita pun diminta untuk menyediakan hati untuk membawa segala pergumulan yang terjadi di sekitar kita di dalam setiap doa kita kepada Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, seluruh tubuh kita akan dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyuarakan keadilan dan kebenarannya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering memilih untuk diam atas segala realitas yang terjadi di sekitar kami. Saat ini kami memohon rahmat-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menangis bersama dengan mereka yang menangis, untuk terluka bersama dengan mereka yang terluka, serta berikanlah kami keberanian untuk menyuarakan keadilan dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.